Ciri-ciri laki-laki idaman setidaknya 4. Oke. Terus kalau ada yang tanya apakah di dalamnya ada agama, iman, ya, ketuhanan dan lain-lain, ibadah, ada. Itu saja, ada. Hanya yang kita lihat adalah yang ditampilkan. Karena urusan kita dengan Tuhan itu pribadi. Itu iman itu pribadi. Jadi nggak boleh kita menghujat orang, menunjuk orang atas imannya, itu hubungan pribadi. Dan kualitasnya betul-betul kita tidak tahu. Tapi 4 ini kelihatan pada laki-laki idaman. Gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa yang memiliki 4 kualitas ini pasti beriman. Pasti ibadahnya baik, gitu kan. Pasti pengabdiannya kepada kemanusiaan juga baik. Yang pertama, laki-laki idaman itu lembut kepada orang tua. Ya. Orang tua itu, kasih sayang orang tua itu terbaik setelah kasih sayang Tuhan. Gitu. Jadi kalau sampai ada laki-laki berlaku lembut ke orang tuanya, berarti dia menghormati sekali kasih sayang yang mewakili kasih sayangnya Tuhan ini. Berarti nasihatnya juga nasihat yang dilandasi kasih sayang. Kalau ada salahnya, lihat ini. Orang tua ini salah, tapi membawa sifat penyayangnya Tuhan. Jadi nggak boleh kesalahannya dilihat, diserang dengan cara yang kasar. Jadi bilang itu cantik sekali konsepnya ibu, boleh nggak aku coba? Nanti kalau ternyata nggak bisa, aku bisa coba cara ini. Coba ini lembut kepada orang tua, mendengarkan dengan baik, gitu, tidak menyangga, itu dimarahi tidak nyaut, istilah orang Betawi, gitu, didengarkan. Karena itu sampai di akhirat pun orang tua ingat kalau anaknya nyaut, gitu. Ya, nah jadi anak ini lembut, gitu. Terus ada yang bertanya gini, tapi kalau orang tuanya jelek bagaimana? Laki-laki idaman justru menyadari bahwa orang tua jelek memberikan kesempatan kepada anak untuk jadi anak baik. Lebih hebat, laki-laki orang tuanya bermasalah, dia tetap memelihara kebaikannya kepada orang tuanya. Itu hebat sekali. Mudah kalau orang tua sudah baik, bagi kita untuk baik itu mudah sekali. Tapi kalau orang tua bermasalah, anak laki-lakinya tetap lembut, pilih laki-laki seperti itu. Kepada orang yang berkuasa dan yang kepada waktu dia masih kecil berkuasa lalu menua, melemah, bergantung pada kemampuan anaknya untuk membiayainya. Kalau dia masih lembut, ini laki-laki baik. Oke. Kualitas yang kedua dari laki-laki idaman ini, dia itu anggun kepada wanita. Laki-laki yang elegan kepada wanita itu tahu kelas. Ada laki-laki kalau bercanda itu tonjok-tonjokan dengan perempuan. Ada. Kalau orang Jawa bilang cablek-cablekan. Cablek itu saling mukul, dikejar punggungnya, kejar, nanti dia pukul lari, dipukul. Cablek ini laki-laki yang anggun akan melihat kepada ini cuman beda penampilannya aja, tapi ini sama perempuannya ini, gitu. Laki-laki yang anggun itu meletakkan wanita sebagaimana wanita sadar sekali bahwa wanita ini yang bisa nanti menjadi istrinya, menjadi ibu dari anak-anaknya, gitu. Atau wanita ini setara dengan ibunya karena dia ibu dari teman-temannya, gitu. Setara dengan anaknya nanti karena apa? Anak dari teman-temannya. Wanita anggun sekali sehingga nanti ketahuan kelas dia sebagai pemimpin. Cara paling cepat menilai kepemimpinan seseorang itu dari keanggunannya terhadap wanita. Paling gampang. Laki-laki yang elegan ke perempuan biasanya elegan sebagai pemimpin. Pemimpin apapun. Ya. Nah, pertama, lembut kepada orang tua, anggun kepada wanita. Satu lagi apa? Bergembira bersama anak-anak. Kalau ada anak-anak, dia lepas gengsi. Lupa kelas, lupa pangkat. Lupa siapa, dia having fun sama anak-anak. Gitu. Kalau anak-anak itu senang, kalau dia bercerita, dia akan bercerita, meninggikan suara, kadang-kadang merangkak main sama mereka, main kelereng. Jadi lain dengan laki-laki yang cablek-cablekan dengan perempuan, itu tidak. Ini beda sekali, karena dia menaruh dirinya sebagai penghibur anak-anak. Bayangkan itu. Kemampuan dia untuk menguras semua kesombongan, posisi,
eloquence, jadi kefasihan berbicara, kefasihan sosial dibongkar semua untuk jadi seimbang dengan anak-anak. Tuh, itu laki-laki idaman. Semua wanita akan melihat, aduh, itu bukan anaknya sendiri saja, dia begitu lembut dan penyayangnya. Apalagi kalau anaknya. Tuh, apakah dia nggak diidamkan oleh wanita? Yang satu lagi, laki-laki ini anggun sekali ke orang tuanya, elegan ke wanita, bergembira bersama anak-anak. Tapi waktu bekerja serius sekali. Tekun sekali. Pikirkan cara, salah. Dia bilang, terima kasih Tuhan, ini sudah salah, aku memang sedih. Tapi aku coba lagi. Dia belajari orang lain tanpa rasa iri. Irinya adalah iri kebaikannya, bukan iri posisi. Gitu kan? Dia meniru tanpa gengsi. Semua orang dia tiru, itu baik ditirunya, itu baik ditirunya. Nah, satu orang yang meniru 400 orang baik, lebih baik daripada 1 juta orang. Karena dia sudah ikhlas meniru orang banyak. Bukankah itu esensi dari pelajaran? Nah, laki-laki yang ideal ini tadi bekerja sehebat impiannya. 4 tadi. 1, anggun, lembut kepada orang tua, anggun kepada wanita, bergembira bersama anak-anak, dan bekerja sehebat impiannya. Berarti dia punya impian yang hebat, bekerja pantas untuk mencapai impiannya. Dia tidak usah berjanji ke wanita, wanita mengidamkan laki-laki seperti ini. Itu lengkap sekali. Apakah itu bukti dia beriman? Yes. Dalam kelembutannya kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Coba lihat itu. Kepada anak-anak, karena dia teladan, dia harus meneruskan kualitas terbaiknya kepada anak-anak untuk dia bangga. Lalu bekerja sehebat cita-citanya. Kalau setiap laki-laki di alam ini, di dunia ini bekerja seperti itu, tidak ada perang, tidak ada kemiskinan, tidak ada polusi, tidak ada ketimpangan sosial. Itu laki-laki idaman.